Di video kali ini, ikuti bincang-bincang kami dengan sosok seorang narasumber yang bisa kami katakan adalah seorang pustakawan sejati, yang rela mendedikasikan hidup dan bahkan tempat tinggalnya untuk dikelola menjadi sebuah taman baca bagi masyarakat di kota Jember dan sekitarnya. Selain ribuan buku, di tempat yang beliau namakan Kampung Baca ini juga terdapat sebuah taman yang indah, serta berbagai macam barang koleksi pribadi yang tentunya akan bisa memperkaya wawasan siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak liputannya berikut ini. Langsung oleh Bapak Iwan Zulki beserta teman-teman yang berada di sini. Dimanjakan oleh fasilitas. Sayangnya males-males. Saya dulu buat skripsi pakai mesin tek itu, ya. Dan seperti yang terlihat, sahabat UP Indonesia,
saat ini kami sedang berada di halaman belakang dari sebuah tempat yang bernama Kampung Baca, yang beralamatkan di Jalan Nusa Indah, Gang 6 nomor 7, Krajan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Dan di sini kami juga sudah ditemani oleh sosok tuan rumah kita kali ini, yaitu Bapak Iman Suliki, SPD. Selamat siang, Pak Iman. Selamat siang, Pak. Oke, Pak Iman, sebelum kita mulai bincang-bincang kita kali ini, Pak, mungkin Pak Iman bisa menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari Pak Iman ini seperti apa? Karena kalau kami lihat ya, ini di belakangnya ada SPD-nya nih. Oh, iya. Apakah seorang guru, Pak Iman? Ya, saya dulu kuliah di IKIP, Oke. prodinya seni rupa. Seni rupa ya, Pak? Iya. Oke. Lalu sore juga kuliah juga di swasta, Baik. di Akademi Seni Rupa juga. Gitu. Jadi pagi sore kuliah Pagi sore. di bidang yang sama. Baik. Karena yang satu jadi guru, yang satunya jadi artis. Ya. Seni rupa ya, Pak? Seni rupa. Baik. Ya. Lalu pernah ngajar di mana, Pak Iman? Saya mengajar awalnya itu juga di SMP swasta. Baik. Waktu masih kuliah itu. Baik. Untuk mencari duit. Kan Baik. gitu ya. Kemudian sesudah lulus, Oke. punya kelayakan untuk mengajar. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga. Jadi sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan. Bidang ya untuk anak-anak perempuan, misalnya memasak, menjahit seperti itu. Seperti itu ya, Pak? Mm-mm. Itu di tahun berapa? Itu di tahun 76 ya, Oke. 76. Kemudian sampai saya diangkat menjadi guru tahun 78. Lalu saya pindah ke kota kan, Baik. ke kota, mengajar di sekolah yang sama. Oke. Terus ya sambil mengajar, saya juga mendapat kesempatan memberi kuliah waktu itu, tetapi tidak begitu saja. Lama sesudah mengajar itu, kemudian Baik. saya juga memberi mata kuliah tertentu di sebuah perguruan tinggi. Baik. Itu untuk Selain bidang seni rupa. Untuk seni rupa ya, Pak? Iya. Oke. Dan apakah masih aktif sampai sekarang sebagai seorang guru? Sudah purna. Oke. Tetapi tetap mengajar juga di perguruan tinggi sebagai dosen praktisi. Dosen praktisi. Dosen Iya. praktisi. Iya. Seorang guru ini tidak pernah pensiun untuk mengajar berarti, Pak? Alhamdulillah. Iya. Tahun berapa itu? 2009 tadi ya, Pak ya? 2000. Pensiun sebagai gurunya ya? Iya, 2009. Oke. Baik, Pak Iman. Lalu Pak Iman, tentunya ini saatnya untuk Pak Iman menjelaskan kepada kami semua nih tentang Kampung Baca ini. Kampung Baca ini sebenarnya tempat apaan ini, Pak Iman? Iya. Waktu saya menjadi guru itu Baik. bersamaan dengan tugas itu saya ditunjuk menjadi pengelola perpustakaan. Di sekolah? Iya, di sekolah. Baik. Kemudian ini tercium juga oleh teman-teman yang ada di perguruan tinggi Baik. dan membuka perpustakaannya. Lalu saya direkrut juga menjadi pustakawan di sekolah, di universitas itu. Baik. Nah, ketika saya pensiun, saya kan harus melepaskan semua tugas-tugas yang rutin itu toh. Baik. Nah, salah satu kegiatan yang saya pilih untuk mengakomodasi kemampuan saya itu ialah membuat taman bacaan masyarakat. Baik. Yang kebetulan sesudah pensiun lahan ini sudah menjadi milik saya. Baik. Akhirnya saya buatlah taman bacaan masyarakat Kampung Baca ini. Seperti itu ya, Pak? Iya. Jadi setelah pensiun, punya tempat yang seperti ini, akhirnya terpikir untuk dibuat sebagai taman baca saja begitu ya, Pak? Iya, betul. Seperti itu aja, Pak? Iya. Sambil berkebun ini rupanya ya, karena tempatnya keren sekali, sahabat Top Indonesia. Tidak hanya terlihat seperti perpustakaan saja ya, Pak? Ada Iya. apa saja di sini, Pak? Ada paling tidak begini, satu
core kompetennya atau anunya utamanya ya. Baik. Itu taman bacaan masyarakat, itu koleksi bahan bacaan. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, karena membaca itu juga tidak hanya sebatas pada buku, Baik. maka di sini juga ada tanaman-tanaman Baik. yang bisa menjadi media pembelajaran itu. Ya, saya lihat Itu luar iya. biasa sekali. Di sini ada banyak koleksi tanaman yang para pengguna perpustakaan itu nanti bisa mempelajari mereka Oke. lewat bukunya juga Oke. dan melihat ininya. Kemudian yang ketiga itu ada replika-replika atau benda-benda yang sudah langka, apakah benda itu benda budaya atau benda literasi dalam pengertian alat mengetik, mencetak, mempotret seperti itu, dan juga alat Ditaruh di kesenian. museum tadi ya? Iya. Ada museumnya juga ini di sini, Ada sahabat museum, iya. Indonesia. Baik, Pak Iman. Lalu Pak Iman, ini menarik sekali. Tadi Bapak sempat menjelaskan kepada kami ya, sejak 2009 tempat ini dipunyai Bapak, lalu diperuntukkan sebagai taman baca. Kalau boleh tahu Pak, inspirasinya dari mana Bapak? Dari kecil Oke. saya itu berada di lingkungan literasi. Baik. Artinya begini, ayah saya itu agen majalah dan surat kabar Oke. dan penggemar bacaan. Oke. Nah, pada usia berapa ya, 9 atau 10-an begitu, Baik. saya sudah membuka perpustakaan untuk tetangga. Di kamar ayah itu saya Baik. buka jendela untuk menyewakan buku-buku koleksi ayah itu. Baik. Kemudian ketika SMA, saya ditugasi oleh guru bahasa untuk menjadi petugas di perpustakaan sekolah. Baik. Itu. Jadi selama 2 tahun menjadi perpustakaan sekolah. Kemudian ketika berkuliah, saya juga banyak berhubungan dengan perpustakaan yang ada di kota Surabaya. Oke. Di konsulat itu kan ada, itu menjadi bagian dari keseharian saya gitu ya. Oke. Nah, ketika saya menjadi guru pada tahun 78, di luar tugas saya menjadi guru, ternyata kepala sekolah memberi tugas saya untuk mengelola perpustakaan yang waktu itu belum punya ruangan. Baik. Gitu. Baik. Sampai akhirnya memiliki gedung tersendiri. Baik. Dan mempunyai staf. Baik. Begitu. Nah, di tengah perjalanan Baik. itu lalu ada teman saya yang menemukan saya, kemudian mengajaknya untuk ikut mengelola sebuah perpustakaan di luar sekolah, di luar jam sekolah. Baik. Artinya sore ya Baik, kan. baik. Kita pulang ngajar, sore masih ada waktu sampai Baik. malam itu untuk itu. Nah, begitu ceritanya. Cerita awalnya begitu aja ya? Begitu, iya. Jadi memang sejak kecil Iya. sudah dikelilingi oleh buku-buku. Betul, ya. Itulah yang menjadi inspirasi akhirnya setelah pensiun Bapak membuka tempat ini. Iya, Pak? betul. Baik, baik. Lalu Pak Iman, buku-buku apa saja yang terdapat di sini Pak Iman? Pada dasarnya ya terutama memang sasaran utama kan memang anak-anak ya. Baik. Itu sasaran utama buku anak-anak. Kemudian karena donasi buku itu meliputi banyak bidang, maka di sini juga ada berbagai macam koleksi. Oke. Cuman yang saya tidak simpan di sini ialah buku teks sekolah. Oke. Karena saya tahu bahwa di sekolah sudah disediakan buku. Baik. Kalau itu pun masih saya simpan di sini akan menguras tenaga saya Baik. dan tempat. Baik. Jadi saya spesifikkan pada buku cerita anak-anak, seni, budaya, dan ya pengetahuan umum yang lain di luar buku teks pelajaran. Gitu. Asalkan di luar teks buku pelajaran. Iya. Seperti buku cerita seperti itu ya Pak? Iya. Bukan dalam arti buku yang berat-berat ya Pak? Seperti sastra apa tidak ya Pak? Masuk juga. Ada juga? di Iya, sini? ada juga. Koleksinya ada? Koleksi juga ada. Oke. Karena ya saya termasuk penggemar itu juga. Oke. Jadi saya kan tidak bisa terpisah dengan dunia itu. Oke. Iya. Jadi di sini ini komplit buku-bukunya. Ya, Mulai dari buku anak-anak Iya. sampai yang kelas berat tadi. kelas berat. Sastra-sastra itu Iya, ada. ada. Dari mana buku-buku itu didapat Pak? Nah, saya bermula dari koleksi pribadi Baik. yang waktu itu tidak banyak, kira-kira 300. Oke. Tapi sesudah
ada medsos itu adalah kesempatan saya untuk mencari dukungan dari berbagai lembaga kan. Nah, ketika saya terlibat dalam kompetisi-kompetisi, ya, masuk lomba nasional dan sebagainya, nah, jaringan makin bertambah luas dan itu memudahkan saya untuk mendapatkan dukungan buku-buku dari penerbit, dari perorangan, atau dari departemen, seperti itu. Akhirnya saya tidak perlu membeli buku sendiri. Seperti itu ya Pak? Iya. Semua yang ada di sini. Iya. Ini sahabat Open Indonesia, sekedar info, ini kalau kami melihat koleksi buku beliau ini ribuan buku ya Pak? Iya. Bahkan ada yang masih belum sempat di-display itu cerita tadi. Iya. Iya, karena saya harus menjaga juga supaya buku-buku itu tidak rusak. Ya. Toh kalau saya buka semua, tidak semua terbaca juga. Baik. Jadi saya menunggu waktu saja bahwa suatu saat ruang perpustakaan itu memenuhi syarat untuk penempatan buku secara aman. Baik. Dan mudah serta menarik orang untuk mengambilnya dari rak gitu. Nah, pada saat itulah buku-buku semuanya akan saya buka gitu. Tentunya seperti itu ya Pak? Iya. Ya, tentunya sahabat Indonesia, buku pun perlu dirawat ya Pak? Betul ya. Dengan mendisplay banyak buku berarti perlu perawatan ekstra. Yang artinya tentu itu membutuhkan biaya operasional. Betul. Dan ini pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Iya. Tentunya seperti yang kami tahu, tempat ini terbuka untuk umum ya Pak? Iya. Adakah biaya yang perlu dikeluarkan bagi masyarakat untuk membaca buku-buku yang ada di sini? Begini, saya itu pensiunan dari golongan 4B. Apa itu 4B? 4D. Apa itu Pak? 4D. Jadi di dalam struktur kepegawaian kan, baik. Pegawai itu digaji menurut golongannya. Baik. Saya 4D waktu pensiun itu. Oke. Jadi nilai gajian saya seperti itu. Apakah itu termasuk yang terendah? Lumayan tinggi juga. Oh, lumayan tinggi ya, Pak. Tapi di bawah bupati. Ya, kalau D itu saya pikir ada A, B, C, D. Iya memang. Oh. A, B, C. Tapi D dia sudah D itu karena lumayan saya, tinggi ya? kepangkatan saya sudah optimal ya. Karena pensiun saya pada usia 60 kan. Baik. Artinya saya sudah menempuh jenjang kepegawaian yang lumayan panjang. Baik. Nah, otomatis begitu. Nah, apakah itu cukup? Ya begini, tidak semuanya dana itu dari apa yang saya dapatkan, walaupun saya harus memisahkan dari itu, ya terutama untuk perawatan tempat ya, kan ini rumah saya sendiri, jadi listrik ya saya bayari tanpa membedakan ini untuk perpustakaan atau tidak, kan gitu kan. Jadi satu ya Pak? Jadi satu. Baik. WiFi juga begitu. Baik. Cuman yang sangat beda mungkin adalah misalnya membayar staf ya, baik. Membayar staf dan urusan-urusan yang lain, misalnya penambahan rak. Ada staf juga di sini ya? Nah, itu yang dua tadi, yang anak muda tadi ya Pak? Itu baik, staf saya rekrut memang. Baik. Tidak saya sebut relawan karena saya mengharapkan sebuah dedikasi yang lebih tinggi ya dari tanggung jawab juga kan. Baik. Itu. Dan apa namanya? Ya kira-kira seperti itulah. Artinya. Dan di luar apa yang bisa saya keluarkan dari apa yang saya miliki, itu ada di masyarakat kita itu ternyata masih banyak dermawan-dermawan yang bisa membaca kebutuhan-kebutuhan seperti itu dan tergerak untuk mendukung usaha. Apakah itu bisa diartikan gratis? Iya, gratis. Ya. Dan tidak menuntut banyak hal dari saya. Baik. Ya, yang dia harapkan cuman bahwa apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat dan terwujud, gitu aja. Baik. Jadi siapapun yang datang ke sini mau membaca koleksi buku-buku yang ada di sini tidak dipungut biaya sepeser pun. Sementara begitu. Tetapi nanti ke depan tentunya karena kita juga menghadapi tantangan-tantangan baru. Baik. Misalnya mengirim staf untuk
kemana, ya begitu kan? Oke. Keluar kota atau mewakili. Oke. Kemudian juga menambah perangkat-perangkat yang kita belum ada. Baik. Nah, tentu kita saya harus memikirkan penggalian dana yang memungkinkan untuk melakukan itu. Ya, Oke. itu. Jadi sejak 2009 sampai hari ini sementara gratis ya Pak? Ya, ya. Nggak tahu ke depannya. Tentunya seperti itu ya. Karena memang sahabat Up Indonesia untuk merawat ribuan buku seperti itu tentu butuh, tidak hanya dibutuhkan dedikasi yang tinggi, tapi juga biaya operasional ya Pak? Ada operasional. Oke, baik Pak Iman. Lalu Pak Iman, selain sebagai taman baca, ada kegiatan apa saja di sini Pak Iman? Karena saya melihat di video awal tadi, rupanya juga ada banyak kunjungan-kunjungan ya Pak? Iya. Ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Jadi yang pertama, karena buku itu perlu dibaca. Baik. Dan sementara itu banyak tempat-tempat yang belum memiliki buku. Baik. Ada komunitas-komunitas yang tidak memiliki koleksi, tapi Baik. semangat membacanya tinggi, seperti itu ya. Baik. Maka saya membuat program namanya ada dua. Satu, hadiah sudut baca. Hadiah sudut baca. Bisa Jadi, dijelaskan apa itu Pak? iya. Jadi saya memilih secara selektif siapa atau komunitas mana yang memerlukan bantuan seperti itu. Bantuan itu berupa buku, rak buku kecil, dan karpet. Wah, luar Ya, biasa. itu. Karpetnya cuma 2 meter. Baik. Untuk stimulus lah ya. Baik. Bukunya 20. Baik. Kemudian rak bukunya cukup untuk 20 buku itu. Itu kita berikan. Kira-kira sudah ada 20 kelompok yang kita berikan seperti itu di wilayah Jember ini. Oke. Nah, sayangnya komunikasinya berhenti. Setelah dapat. Iya, setelah dapat tidak ada informasi potret macam-macam. Nah, itu sebetulnya komunikasi itu saya perlukan. Siapa tahu nanti ada buku baru yang bisa saya Baik. salurkan. Baik. Tapi ya sudah, karena tidak ada, kita berikan pada kelompok-kelompok lain yang memang Baik. datang dan memerlukan. Oke. Itu satu ya. Kedua, ada komunitas yang tidak mempunyai tempat. Baik. Misalnya komunitas itu tidak mempunyai base camp ya. Baik. Ini kita adakan book circle, Oke. pinjaman bergulir. Baik. Jadi 30 atau 20 buku yang mereka dikoordinasikan oleh seorang yang sudah kita data ya. Baik. Kita beri pinjaman 30 buku untuk dibawa ke komunitasnya Oke. dalam waktu 1 bulan. Dengan jangka waktu tertentu ya. Iya, Setelah 1 bulan harus boleh di-report diputar balik, lagi. Ya, begitu. Bergeser. Iya, Terus seperti itu ya Pak? iya, Ada program seperti itu juga? iya. Keren juga. Lalu? Ada juga untuk sekolah, Baik. misalnya SD, TK, Baik. yang mereka dipersyaratkan memiliki itu. Oke. Nah, tetapi khusus untuk kelompok-kelompok seperti ini memang kita berikan kewajiban membayar kontribusi lah. Ya. 1 bulan kurang lebih 15.000 aja dengan 20 buku ya. 15.000 aja? Iya. Ya bisa dibilang hampir gratis lah tuh. Iya, iya. Karena perlu pengkondisian segala macam ya Pak. Karena saya paham bahwa Murah mereka sekali. ada juga yang memang tidak mempunyai anggaran untuk itu. Masa Terutama Pak? sekolah swasta. Tidak tahu lah, tapi yang pasti itu situasinya seperti itu. Baik. Sehingga Baik. petugasnya kadang-kadang merogoh kocek dari kantongnya sendiri gitu loh. Oh. Iya. Itu. Yang terlibat di perpus-perpus sekolahan itu ya Pak? Iya, ada seperti itu, swasta. Oke. Lalu kalau yang berkunjung ke sini tadi Pak, Ah, ini itu. tadi sebelum podcast ini aja saya lihat ada 2 kloter tuh kunjungan. Iya, kita Siapakah mereka? Kalau yang tadi pagi itu kan mereka yang mengikuti program wisata City Tour ya. City Tour namanya Jelita. Baik. Nah, itu. Tapi kita sendiri juga punya Oke. 2 program seperti itu, namanya Anjali, Anjang Sana Literasti. Jadi saya mendatangi sekolah untuk berdialog dengan anak-anak ya.
atau guru-guru. Baik. Ada sekolah yang menerima, Baik. tapi ada sekolah yang memang belum saya kontak, sehingga Baik. tidak Kemudian sebelum COVID itu memang ada program yang cukup intensif, yaitu wisata literasi. Oke. Biasanya taman kanak-kanak itu punya acara mingguan, Baik. namanya outing. Oke. Nah itu, mereka tiap Sabtu itu datang ke sini Oke. untuk dongeng, melipat kertas seperti itu. Baik, baik. Karena Iya. memang tempatnya, waduh, Iya. sangat keren sekali. Jadi ada kunjungan-kunjungan seperti itu Iya, dari program Anjali itu, Pak ya. bukan wisata literasi. Wisata literasi. Kalau Anjali itu kita yang berkunjung, Pak. Oke. Kalau wisata literasi mereka yang datang. Oke. Nah, sejak COVID, Baik. kebiasaan itu sudah berkurang. Baik. Iya, nggak tahu. Mungkin mau berlanjut lagi, ya nggak tahu lah bagaimana. Tapi ada juga masih beberapa kali saya dari TK gitu Baik. datang ke sini. Baik. Iya. Dan itu semua tidak dipungut biaya, Pak? Kalau yang itu saya pungut, Pak, Baik. karena begini, ketika mereka datang saya harus menata halaman dulu dan menggaji orang untuk membersihkan. Baik. Dan sesudah mereka pulang, saya harus menggunakan orang itu membersihkan. Baik. Karena ya mereka kan makan-makan juga di sini. Baik. Ya, dan tempat harus ditata sebelumnya dengan bersih dengan rapi begitu. Baik. Saya Tentunya tidak mungkin dengan tarif yang melakukan murah ya, Pak? sendiri ya. Tapi tentunya tarifnya tidak mahal ya? Oh ya, tidak. Bisa dijangkau? Bisa, sangat bisa. Baik, Iya, baik. sangat bisa. Lalu, Pak Iman, ini pertanyaan kami selanjutnya begini, Pak Iman. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh Pak Iman tadi ya, mengupayakan buku-buku, mengadakan program-program seperti itu, ya kan? Itu semua kami pikir, wah, sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang pensiunan guru nih. Iya. Karena tempat ini semua dibiayai sendiri ya Iya, oleh Pak Iman iya. ya. Apa sih yang diharapkan oleh Pak Iman dengan melakukan ini semua? Itu yang pertama memang saya mengaktualisasikan diri Baik. dalam kegiatan itu supaya sehat jasmani rohani. Oke. Kalau Pertama tuh ya. Iya, Oke. karena kalau saya tidak melakukan itu saya sakit-sakitan. Baik. Terus hati saya kalau tidak ada orang yang berkunjung ke sini kesepian. Seperti itu kan ya. Oke. Seperti itu. Jadi itu satu. Yang kedua, saya punya banyak hal yang entah itu pengalaman, pengetahuan, termasuk yang tersimpan di buku-buku orang-orang yang ada di sini. Membaginya itu ke publik itu menjadi sebuah berkah gitu ya, karena tidak pernah sesuatu itu berkurang dengan dibagi, gitu. Ilmu keterampilan, nah, itu tidak dibagi pun seberapa tidak akan pernah berkurang gitu. Jadi yang ketiga tentu saja sebagai warga negara saya punya tanggung jawab juga untuk membangun warga bangsa, anak bangsa ini menjadi lebih cerdas, lebih kaya imajinasinya, dan lebih imajinasi kreatif seperti itu ya. Itu Pak, kira-kira 3 itu sajalah. 3 itu ya. Tiga itu saja. 3 itu yang menjadi pengharapan sekaligus bisa dibilang itu sebagai motivasi juga ya Pak. Iya. Kenapa Bapak melakukan ini ya? Iya. Tuh, sahabat UP Indonesia, tentunya dengan beliau ini membuka statement seperti itu, kita harus dukung itu. Mari kita kunjungi Kampung Baca ini. Selagi masih free, kalau dibaca di sini free ya Pak? Apanya? Buku-bukunya. Oh, Bolehkah iya. buku-buku di sini dipinjam? Iya. Dipinjam boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Iya, Dipinjam, dibawa pulang boleh Pak? boleh. Oke. Tapi untuk dibawa pulang kita ada fee. Ada fee ya, tentunya seperti itu ya. Tapi bisa ya Pak? Bisa. Yuk, kami ajak untuk berkunjung ke sini. Tentunya seperti yang beliau sampaikan tadi, tempat ini didedikasikan, dibangun dan didedikasikan buat masyarakat berarti ya Pak, untuk menambah wawasannya. Bahkan tempat ini sangat keren sahabat Indonesia, kita bisa
gathering di sini ya Pak? Oh bisa, bisa. Boleh ya Pak? Boleh, banyak ini komunitas-komunitas yang Baik. pada momen-momen tertentu Baik. menggunakan halaman ini. Oke. Misalnya kemarin ada komunitas peduli anak yatim. Oke, Itu bikin kegiatan di sini? bisa ya di sini. Ramai banget kemarin. Oke. Iya, ramai. Saya percaya itu, tentunya seperti itu ya Pak. Asal kegiatannya positif, Oh ya. Pak Iman tentu. akan dengan senang hati membuka pintu. Iya, tentu Oke. saja. Dan Anda semua nantinya bisa mengetahui tempat ini lebih detail dengan mengunjungi. Ada medsosnya apa saja Pak? Banyak. Oke. Medsos saya Kampung Baca, Relawan Kampung Baca, Iman Oke. Tuligi, kemudian Paudia. Oke. Jadi tiap komunitas itu saya akomodasi dengan grup-grup sendiri. Oke. Ada Instagram, Instagram ada Relawan Kampung Baca. baik. Gitu ya. YouTube, YouTube Kanal Kung. oke. Iya. Dan Anda semua bisa melihatnya di sini ya, Iya. sahabat Indonesia. Yuk, kita follow akun dari Kampung Baca ini agar kita semua nantinya bisa tahu ada apa saja sih di tempat ini seperti itu ya Pak? Iya, Oke. betul. Baik Pak Iman, ini sedikit banyak akhirnya kami bisa tahu tempat seperti apaan ini. Iya. Lalu yang kami ingin Pak Iman menyampaikan begini, Pak, setelah harapan, adakah pesan dari Pak Iman yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video ini, Pak? Oke, ada ya. Ada Pak? Iya. Silakan Pak. Sahabat UB Indonesia, harapan saya tentang Kampung Baca ini adalah cuma dua. Yang pertama, mengajak Anda semua itu untuk mengembangkan imajinasi, karena Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge. Jadi begitu imajinasi Anda tumbuh berkembang dengan bagus, Anda bisa memiliki kemungkinan atau bisa memungkinkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu. Oke. Yang kedua, literasi. Dengan literasi itu Anda bisa memahami banyak hal dan bersikap arif dan bijak terhadap semua fenomena yang mungkin Anda tidak sepaham dengan itu, ya, dan bisa melakukan hal-hal yang positif yang Anda peroleh dari literasi, yaitu Oke. dengan bacaan melalui buku atau membaca alam semesta, karena alam semesta itu juga buku yang terbuka sebetulnya. Baik. Demikian. Seperti itu ya Pak Iya. pesannya. Jadi ajakan untuk melek literasi berarti ya Betul, Pak. iya. Karena dari situ akan bisa menambah wawasan kita tentang segala sesuatu ya Pak. Baik Pak Iman. Terima kasih ya Pak Iman Sama-sama. karena sudah meluangkan waktu untuk menerima kami. Amin. Ya. Tentunya kami berharap semoga tempat ini bisa menjadi seperti yang dicita-citakan oleh Pak Iman ya. Bisa menjadi tempat jujukan, tempat rujukan bagi masyarakat untuk menambah wawasan Amin. dan ilmu pengetahuan ya Pak. Ya. Oke. Sehat dan sukses selalu buat Pak Iman sekeluarga. Alhamdulillah, insya Baik. Allah. Ya. Dan sahabat UB Indonesia, seperti biasa kami harap Anda untuk terus simak video kami ini, karena saat lagi akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Ada sebuah ungkapan menarik yang berbunyi, do what you love and love what you do. Lakukanlah apa yang Anda sukai dan cintailah itu. Ungkapan tersebut tentunya sangat tepat sekali menggambarkan apa yang dilakukan oleh Pak Iman Suligi ini.
kesungguhan dan kerelaan beliau dalam mengelola dan menjadikan tempat tinggalnya sebagai taman bacaan rakyat adalah bentuk kecintaan beliau yang sangat luar biasa akan literasi. Dan yang seperti beliau katakan tadi, ilmu atau keterampilan yang kita miliki itu tidak akan pernah habis walaupun dibagi-bagi. Demikian juga halnya dengan kebaikan yang akan semakin menjadikan kita kaya karena telah menjadi berkah bagi banyak orang. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.